Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, sahabat tauhid Kecamatan Ngambang yang berbahagia. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita ambil pelajaran. Selain dari ayat-ayat qauliyah, kita juga bisa belajar dari ayat-ayat qauliyah. Nah, pada pagi hari ini kita ingin mengambil satu pelajaran dari sebuah teks hadis yang berbunyi, "Jika mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'uhu." Sahabat kawasan Kecamatan Ngambang yang berbahagia, dalam teks hadis di atas Rasulullah sebutkan, "Idza mata ibnu Adam," ketika meninggal seorang ibnu Adam atau manusia, maka terputuslah seluruh amalnya. Qata'a amaluhu illa min salatin, kecuali tiga hal. Yang pertama yaitu shadaqatin jariyatin, kemudian au ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'uhu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat tawaf yang Kecamatan Ngambang yang berbahagia. Kita ingin mengambil pelajaran tentang shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah yang kita pahami adalah sedekah yang kita lakukan sebagai seorang muslim, yang kemudian pahalanya itu akan terus-menerus mengalir meskipun orang tersebut sudah tiada atau meninggal dunia. Bahkan pahalanya itu bisa terus mengalir sampai pada hari kiamat. Saya akan gabungkan pelajaran hari ini dengan ayat-ayat qauliyah yang ada. Sahabat sekalian yang mulia, di belakang kita ini ada dua pohon pisang yang berbuah. Alhamdulillah buahnya banyak dan besar-besar. Ini adalah masih muda, yang sebelah sana sudah agak lumayan tua. Tapi nanti kalau sudah tua dan akan masak, biasanya akan besar sekali. Kita tidak tahu apa nama pisang ini. Ada yang menyebut pisang Ambon, ada yang menyebut pisang raja dan sebagainya. Pisang apapun itu, yang jelas pisang ini sekarang sudah berbuah dan alhamdulillah buahnya besar dan banyak, alhamdulillah. Sahabat sekalian, shadaqatul jariyah itu adalah amal yang kita lakukan pahalanya tidak putus. Nah, saya ketika itu ditugaskan di sini, saya melihat ada tanah atau lahan masih tersisa walaupun tidak luas, yang waktu itu biasa kita membersihkan, kita ngoyong bersih tiap minggu. Itu menjadi sebuah pemandangan yang biasa-biasa saja. Kemudian saya berpikir bahwa saya harus melakukan sebuah kebaikan di sini dengan lahan yang sempit ini. Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, sahabat tauhid Kecamatan Ngambang. Nah, waktu itu saya bawa bibit pisang kecil dari rumah. Andaikan waktu itu yang saya bawa adalah pisang 10 sisir misalnya, maka pahala yang saya dapatkan adalah dengan sedekah atau memberikan pisang itu kepada kawan-kawan, maka pahalanya saat itu saja. Tapi kemudian saya membawa bibit pisang, kemudian saya tanam kurang lebih sekitar 10 bulan atau 1 tahun, maka pisang itu berbuah dan buahnya besar, alhamdulillah ada 10 sisir. Kemarin kita panen bersama dan kita bagi bersama-sama. Ada yang dapat 2 sisir sampai 3 sisir.
panen, pisang ini kemudian anaknya tumbuh 2 lagi. Nah, tumbuh 2 itu alhamdulillah sekarang kita bisa lihat, insya Allah mungkin 2 bulan lagi kita akan bisa panen lagi dan mendapatkan 2 buah tandan pisang yang besar-besar yang isinya kurang lebih 10 cc. Nah, 2 ini kemudian sudah mempunyai anak 4, masing-masing 1 pohon itu anaknya 2. Kemudian masih ada lagi yang tumbuh-tumbuh di bawah 2. Nah, nanti kalau kemudian 2 ini sudah dipindahkan punya anak lagi dan terus menerus, maka pisang ini akan terus memberikan manfaat dan dia tidak akan pernah habis. Maka seperti itulah ilustrasi sederhana seperti wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang kita keluarkan hartanya, ya kan? Tapi harta itu tidak boleh habis. Harta itu tidak bisa habis. Kemudian harta itu kita kelola atau kita kembangkan, yang kemudian bisa menghasilkan atau berproduksi. Nah, hasil produksi itulah kemudian yang mendatangkan manfaat. Selama pisang ini masih ada, masih terus berbuah sampai hari kiamat pun, walaupun saya sudah di KUA ini, atau mungkin saya sudah tiada di dunia ini, sampai hari kiamat, selama pisang ini masih hidup dan masih memberikan manfaat, berbuah terus, maka setiap buahnya itu bisa mendatangkan manfaat ke orang lain, bisa dipanen, kemudian bisa dimakan dan seterusnya. Maka inilah kemudian yang kita sebut sebagai contoh wakaf produktif yang bisa kita lakukan. Jadi sederhana saja kita memberikan contoh, mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya wakaf produktif itu tidak sulit. Kita contohkan sederhana saja. Kita pada hari ini tidak sedang membahas tentang wakaf secara umum ya, tapi di lain waktu kita akan bahas tentang wakaf tunai atau wakaf-wakaf yang lain yang ada. Hari ini inspirasi pagi ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.